kebodohannya. Suneo. Aduh, kita lanjut ya. Kalau saya lihat. Terus kemudian apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan? Tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? Kalau saya lihat dari lukanya, Pak. Tapi kamu udah punya ilmu forensik kan? Punya nggak? Enggak. Nah, pertanyaan saya, punya ilmu forensik nggak, saksi? Enggak, Pak. Tapi Nggak punya ya? Ya. Itu hanya asumsi ya. Masa yang mulia, ada apa? Ada apa? Yang mulia. Nah, ini juga nih. Dia ketika diprotes sama PH, apa yang mulia? Ada apa? Saya hanya bertanya. Ini sedang menunjukkan level tingkat keilmuannya gitu loh. IQ itu bisa dikatakan stabil bagus, IQ-nya juga harus diiringi dengan EQ, emotional quotient gitu loh. Yang mulia, tolong, kenapa teriak-teriak ini? Ada apa? bentar. Hah? Mana? Kalau mau teriak di sini, Pak. Bentar. Baik. Iya, kalau mau teriak di sini, saya dari kemarin sabar aja yang mulia. Ya. Di sini juga kami sempat diteriak-teriaki, sabar aja kita. Ya, maksudnya tolong yang mulia sebagai penengah di sini, tolong yang mulia. Ya. Kalau memang marah, ayo di mana? Sini ya kan? Itu aja kita. Ya. Jangan memancing lagi, Pak. Ya, saya jangan provokatif, termohon. Kalau banyak minum es, termohon. Bentar. Bapak-bapak di sini. Dikarenakan kesal dan geram bercampur aduk melihat JPU Suneo yang diduga lebih memilih cuan ketimbang keadilan dan kebenaran. Seorang emak-emak langsung mengutarakan kata-kata goblok kepada jaksa JPU Suneo dan akibatnya emak-emak tersebut langsung ditegur oleh 3 ajudan JPU Suneo. Yang mulia, ada yang bilang goblok, tolong ya. Tidak, ini baru, ini menghina persidangan kalau gini. Ini penonton macam apa? Justru dia tuh sedang menunjukkan, ada apa yang mulia? Itu dia tuh sedang menunjukkan bahwa IQ-nya benar-benar rendah ini, si Suneo ini. Padahal kalau orang IQ-nya tinggi, orang cerdas nih, maka bertanyanya dia tahu dengan kondisi di tahun 2016. Majelis, ini saya harus cerita model lebih panjang lagi ini. Modelnya panjang sekali, banyak sekali. Kalau ada 5, 6 atau 7 model yang bisa kita pakai untuk menyanggah premis saudara termohon. Intinya model-model yang dirumuskan oleh psikologi forensik terkait dengan kerja personil penegakan hukum, terkait dengan istilah beratnya judicial decision making process, proses pembuatan putusan yudisial. Percayalah, kata psikologi forensik majelis, tidak seindah, tidak seideal, tidak senormatif yang diklaim oleh sistem peradilan pidana. Tidak selegal model itu loh, Bapak Ibu. Psikologi forensik, saya majelis tidak bicara dalam konteks maaf personil penegakan hukum yang korup. Tidak, ini tidak ada urusannya dengan masalah korup. Tidak ada masalahnya dengan masalah penyimpangan. Tidak ada. Ini mengacu pada fakta di persidangan, mengacu pada peraturan perundang-undangan, mengacu pada nilai-nilai kehidupan yang hidup di tengah masyarakat, nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tidak. Psikologi forensik tidak teryakinkan sepenuhnya oleh klaim legal model itu. Tidak sepenuhnya teryakinkan. Makanya sekian banyak model. Nah, izin majelis, kalau materi ini saya sampaikan di sekolah kedinasan, tempo-tempo peserta diklat itu ada yang marah. Ya, karena dianggap psikologi forensik ini jadi seolah-olah merendahkan proses berpikirnya personil penegakan hukum. Saya katakan tidak demikian maksudnya. Psikologi forensik itu hadir untuk mengecek psikologinya Bapak Ibu yang saya hormatin. Psikologinya. Dan psikologinya sekali lagi, toga dilepas, palu disimpan, name tag disimpan, Bapak Ibu ini sama dengan saya. Demikian. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Terima kasih ya. Berarti tadi modelnya yang public opinion, strategic model, dan yang tiganya belum dijelaskan ini ya Pak. Panjang sekali. Saya ya. Sebut saja mungkin ya. Iya, sebut saja boleh, biar kita cari di Secara garis besarnya aja, Pak. Secara garis besarnya aja mungkin. Ya. Ada attitudinal model sikap. Perlu diperagakan tidak?
attitude. Saya bisa peragakan dalam waktu 1 menit, majelis, bahwa Bapak Ibu jaksa berpikir dengan attitudinal model. Kalau dibolehkan oleh majelis, saya peragakan. Gimana, Pak? Coba Bapak Ibu jawab secepat mungkin ya. Jawab secepat mungkin dan jujur ya, spontan berarti. Kalau berpikir lambat, menjawab lambat, saya anggap Bapak Ibu tidak jujur. Tidak cocok jadi personil penegakan hukum karena tidak jujur. Berarti harus jujur. Ciri kejujuran menjawab secepat mungkin. Jawab secepat mungkin, spontan ya. Siap? Menjawab siap pun tidak menjawab. Siap, Bu? Siap? Ibu tidak berani berkata karena terekam kan berarti suaranya. Ibu hanya berani aja. Ibu siap? Ya. Siap ya? Sepasang suami istri datang ke pengadilan. Mereka akan bercerai. Kuasa asuh anak jatuh ke... Lihat, ini contoh attitudinal model majelis. Betapa mereka tidak ngecek berkas. Mereka tidak menanyai para pihak. Mereka tidak buka peraturan perundang-undangan. By default, cara berpikir mereka adalah mengadopsi nilai, keyakinan, gagasan yang sudah terwariskan dari tempo dulu, bahwa seolah bicara kuasa asuh yang paling mampu adalah ibu. Padahal kalau sungguh-sungguh mereka baca peraturan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka akan temukan di situ bahwa ayah ibu dihubungkan dengan kata dan. Artinya kita tidak punya alasan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menganggap bahwa satu jenis kelamin lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya ketika bicara pengasuhan. Ngaku, ternyata Bapak Ibu bekerja berdasarkan attitudinal model. Saya lanjut majelis. Model berikut. Lagi ya ke Bapak Ibu. Sebenarnya saya bisa bertanya ke majelis, tapi untuk menghormati persidangan yang mulia, saya bertanya saja. Saya boleh tahu, ketika bapak-bapak menangani sebuah perkara, apa yang harus bapak cermati? 5 saja, coba. Pakai mikrofonnya, Pak. Pakai mikrofonnya, supaya saya dengar. Syarat formil material, kemudian material. locus tempus. Oke, Locus tempus habis itu sudah. Sudah ya? Sudah lah, ya 4 lah. Coba. Saya boleh tahu, kalau di tingkat PN, maksimal berapa waktu yang bapak punya untuk menyelesaikan satu perkara? Maksimal deadline apa? 3 bulan, 2 bulan adalah cara berpikir ala manajer. Jadi mereka kesampingkan aspek substansi hingga pada titik tertentu mereka harus sisir, mereka harus kikis kemungkinan mereka berkonsentrasi pada aspek substansi karena mereka dikejar oleh waktu. Ini disilakan sebagai case manager model. Jadi siapa bilang personil penegakan hukum semata-mata berfokus pada substansi? Kalau kita mau konsekuen bicara bagaimana merealisasikan keadilan para pihak, ya baca substansi, fokus pada substansi, betul tidak? Saya yakin betul. Tapi pada titik tertentu Bapak Ibu harus abaikan tanda petik substansi karena Bapak Ibu dikejar oleh waktu. Muncullah model case manager model. Berarti Bapak Ibu yang saya hormati ini bekerja tidak murni sebagai orang yang fokus mencari keadilan dengan menggali sedalam-dalamnya aspek substansi suatu perkara, tidak. Bapak Ibu harus berpikir, ini bahaya ini, deadline, marah pimpinan, segala macam. Itu contoh case manager model. Ada banyak lagi, tapi izin majelis saya pikir segitu dulu lah ya. Untuk sepertinya saudara termohon hanya ingin tahu saja ini. Paling tidak sudah ada beberapa model yang coba Masih ada saya pertanyaan nggak, Pak? cobakan. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, kita break sholat asar dulu karena kami belum sholat asar. Cukup ya.